105 JFM, mulai 500.000, viral di medsos, mengudara di radio. Hubungi marketing officer kami di 0321 322 JFM Suara Mojokerto langsung dari Panderman 1 atas Mojokerto. Selamat sore Sobat Maja, apa kabar untuk kesempatan sore hari ini? Dan di spesial Indonesia hari ini kita nggak sendirian karena kita kedatangan teman-teman dari Universitas Terbuka Surabaya. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore. Dengan Ibu juga atau Mbak ini? Saya lebih muda soalnya yang sebelah. Mbak saja ya. Selamat sore. Ya. Bisa diperkenalkan diri dulu. Beliau ini merupakan perwakilan dari Universitas Terbuka Surabaya, betul Ki? Ya betul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparti. Saya dosen FKIP UT yang di PK di UT Surabaya dan mendapat tugas tambahan sebagai Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Oke, baik. Dan sebelahnya bersama dengan? Iya, dengan saya Dewi Wardah Mazidatur Rohmah. Ya, jadi saya juga dosen di FKIP Universitas Terbuka dan mendapat tambahan tugas sebagai penanggung jawab registrasi di Universitas Terbuka Surabaya mendampingi Ibu Direktur kita pada sore hari ini. Luar biasa. Bagaimana perjalanan dari Surabaya? Lancar kan? Alhamdulillah. Ngobrol soal Universitas Terbuka, mungkin ada beberapa dari Sobat Maja yang tidak begitu paham ya dengan Universitas Terbuka itu seperti apa. Kalau ngobrol soal sejarahnya itu seperti apa sebetulnya? Awalnya gitu berdirinya UT itu seperti apa Ibu? Alhamdulillah Mas Bayu, perlu diketahui oleh masyarakat Mojokerto dan sekitarnya, Universitas Terbuka itu perguruan tinggi negeri, didirikan tahun 1984. Nggak tahu Mas Bayu udah lahir belum? Saya 84 belum ya, berarti 36 tahun ya dari sekarang ya. Alhamdulillah, sudah 36 tahun sebagai perguruan tinggi negeri. Jadi bukan swasta, karena banyak masyarakat yang belum tahu kalau UT itu negeri. Jadi UT itu sekali lagi negeri. Negeri ya, berarti kalau Sobat Baja selama ini mengetahui Universitas Terbuka itu bukan swasta, tapi negeri. Hanya sistem belajarnya berbeda dengan teman-teman perguruan tinggi negeri yang lain. Betul. Sejak awal didirikan kami tahun 1984 kami menerapkan sistem belajar mandiri, terbuka dan jarak jauh. Luar biasa. Saya baca satu slogan di UT yaitu satu-satunya perguruan tinggi negeri yang terbuka dengan jarak jauh di Indonesia. Ini betul. Sebetulnya pembedanya dengan universitas yang lain itu seperti apa ini? Cara belajarnya saja yang berbeda. Kalau cara belajar di perguruan tinggi yang lain, negeri atau swasta, itu kan tatap muka, mengandalkan tatap muka. Jadi kalau mereka nggak hadir 75% tidak boleh ikut ujian akhir semester. Tapi kalau di UT mendaftar saja, nggak pernah hadir pada saat kegiatan, sudah boleh ikut ujian akhir semester. Oh, berarti dari dulu sistemnya memang daring sebenarnya. Iya, betul. Jadi karena kemarin pandemi ya, mulai Maret 2020 ya. Pandemi kemarin itu ya, tinggal kita switch saja pembelajarannya karena pembelajaran kami memang dasarnya sudah demikian. Baik, ya kalau gitu berarti memang dari awal memang tidak ada tatap muka dan di seluruh ini maksudnya cara belajarnya ujiannya juga sama? Sama, seluruh Indonesia dan dunia. Wes. Berarti ada yang ada di luar? Ada, sudah ada 40 negara mahasiswa kami. 40 negara yang masuk menjadi mahasiswa dari Universitas Terbuka. Sudah banyak di sana. Saya tahu sendiri karena saya pernah ditugasi memantau ujian di Saudi Arabia. Waduh, luar biasa. Jadi, tapi untuk masuk di UT sendiri ini apakah sebuah kesulitan atau ada syarat khusus? Gampang sekali. Gampang sekali. Syaratnya sangat mudah. Apa aja itu Ibu kalau boleh tahu? Pokoknya satu, punya fotokopi ijazah SLT ya, yang dilegalisir. Tinggal datang aja nanti ke Bu Dewi. Bu Dewi syaratnya apa? Kan warga negara Indonesia punya KTP ya di atas 17 tahun. Jadi syarat nomor 1 KTP. Yang kedua fotokopi ijazah tadi. Kemudian nanti ada persyaratan-persyaratan yang bisa diisi langsung di situ kalau datang ke kantor UT Surabaya di kampus C UNER Surabaya, atau jika mendaftar secara online melalui laman sia.ut.ac.id. Di situ sudah ada. Jadi nanti misalnya ada daftar online, nanti diskan ijazahnya langsung diupload di situ. Fotokopi KTP langsung diupload di situ. Nanti detail Mbak Dewi
Kan beliau penanggung jawab registrasi. Oh iya, penanggung jawab registrasinya ada jadi Ibu caranya Dewi. mudah ya. Betul sekali. Jadi buat Sobat Maja yang pengen tanya-tanya mengenai pendaftaran di UT, perlu diingat bahwa UT ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri ya. Dan satu-satunya yang menetapkan pembelajaran tatap muka ya. Jarak jauh ya. maksudnya, jarak jauh. Berarti bisa di dunia, bisa lewat manapun di negara lain pun bisa ya Bu ya. Insya Allah bisa. Terus ini untuk secara pembelajarannya sendiri, apakah materinya juga sama antara yang satu dengan yang di Alhamdulillah sama, karena kami sudah sebagai tadi ya jarak jauh ya, perguruan tinggi jarak jauh di kami itu kami sudah menyiapkan media yang digunakan, di antaranya adalah buku materi pokok sudah kita siapkan. Kalau zaman dulu materinya dicetak saja. Betul. Tapi kalau sekarang kan zamannya zaman now ya. Milenial iya, ya, Bu zaman ya. milenial. Jadi digital, gitu anak-anak gengsi lah kalau kuliah bawa buku, jadinya dia bawa itu HP. Jadi pakai handphone semua ya. Terus untuk batasan usia ini sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri ya yang bisa melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Apakah batasan usia juga menjadi permasalahan untuk masuk menjadi? Alhamdulillah tidak. Kan kami tidak. tadi sudah menyampaikan mandiri, terbuka, jarak jauh. Terbuka artinya siapa saja boleh kuliah di universitas terbuka, termasuk Mas Bayu. Wih, luar biasa. Berarti usia berapapun bisa Ibu ini? Boleh. Bisa jadi buat Sobat Maja boleh. yang sambil bekerja kayak Mas Bayu boleh. Kan nggak sempat ya kalau silakan terus. Karena kan waktunya berarti tentatif kan Ibu ya. Atau yang sedang kuliah di tempat lain, kuliah di UT sangat boleh, tidak apa-apa. Asalkan kalau sudah dapat beasiswa dari perguruan tinggi lain, jangan meminta ke UT. Kan sumbernya satu dari pemerintah. Dari pemerintah berarti ya. Kecuali beasiswa dari calon mertua ya. Oke, kita ke Mbak Dewi dulu nih, Mbak. Ini kan Mbak Dewi kan sebagai bagian register ya, penanggung jawab registrasi untuk pendaftaran mahasiswa baru pastinya. Ini untuk cara pendaftarannya seperti apa Mbak? Mungkin bisa diberikan step-stepnya begitu? Iya, tadi sudah dijelaskan sedikit ya oleh Bu Suparti. Nggak sedikit sih, cukup banyak Lumayan ya. banyak mungkin. Lengkap sebetulnya. Betul. Cuman yang ingin saya tekankan di sini bagi pendengar pada sore hari ini tentunya adalah di masa pandemi kan kita menghindari untuk berkerumun, menghindari untuk bertatap muka ya, dengan resiko yang seperti ini. Nah, bagi yang ingin berkuliah di UT, terutama UT Surabaya, ini bisa melalui website sia.ut.ac.id. Nah, diketik seperti itu ya. sia.ut.ac.id. Ya. Jadi di situ nanti semuanya bisa diproses, mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan. Nanti baru setelah semuanya diunggah sudah betul akan diproses validasi oleh kami, kemudian bisa langsung dapat NIM jadi mahasiswa deh gitu ya. Iya. Dan untuk pembayaran semuanya berarti via transfer. Iya, jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank ya Bu ya. BRI, Mandiri, BTN, BNI, termasuk Alfamart. Iya. Bisa pakai Tokopedia juga. Berarti ada di Tokped nih Sobat Maja suka belanja-belanja, mungkin nanti bisa cara pembayarannya di Tokopedia juga disisihkan untuk kuliah. Benar banget, betul nih buat untuk menimba ilmu ya Mbak ya. Betul, iya. Nggak mahal kok, nggak mahal. Kita murah ya Bu ya. Murah banget. Udah negeri murah. Bisa di-share di sini juga nih. Untuk pertama kali biaya pendaftaran yang dibutuhkan kira-kira berapa jumlah? Biaya pendaftaran ada nggak Bu? 100.000. 100.000 rupiah, Sobat Maja cuma 100.000 rupiah sudah dapat NIM nanti ya. Tidak ada uang gedung. Tidak ada uang gedung karena pembelajarannya jarak jauh. Iya betul. Dan untuk buku-bukunya juga sudah disediakan oleh pihak. Iya, ada aplikasinya loh, sudah bisa diunduh di Play Store ya. Jadi untuk bahan ajar bagi mahasiswa UT, kan mahasiswa UT dapat WiFi ID ya Bu ya, gratis. Nah, jadi untuk mengakses segala macam fasilitas yang disediakan oleh UT, salah satunya adalah aplikasi untuk bahan ajar. Jadi tidak perlu bawa buku kata Bu Parti tadi. Gengsi kan? Iya. Kan cara milenial ya Mbak ya. Ya, semuanya di satu genggaman tangan Mas. Sama bisa di-download di aplikasi, namanya aplikasi apa? Aplikasi BA Digital. BA Digital ya. Oke, baik. Ini buat Sobat Maja yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka Surabaya, ini bisa langsung aja untuk download, tapi sebelum download harus registrasi dulu, ketemu sama Mbak Dewi nanti, ngobrol-ngobrol sama Mbak Dewi ya. Daftar dulu dong. Daftar dulu dong, gitu.
ngobrol soal prodinya sekarang, karena ini kan sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang berbeda dari yang lain, pembelajarannya dan lain sebagainya, materinya. Berarti ini sistemnya tetap SKS kayak gitu kan? Ada 2 layanan pokok yang diberikan oleh UT, sistem kredit semester sama sistem paket semester. Oh, paket berarti udah dipakai SKS-nya ya. Jadi kalau paket semester itu kayak anak SMA, anak SMP benar. Semester ini mata kuliah ini bareng teman-temannya, semester depan mata kuliah ini sudah kita paketkan. Oh, gitu. Berarti tapi kalau misalnya tidak mau mengikuti paket yang sudah kita arahkan itu, mereka bisa mengambil sistem kredit semester. Barangkali pernah kuliah di D1, D2 atau S1 di tempat yang lain. Kalau mau ngambil jurusan yang sama atau berbeda di UT, mata kuliah yang pernah ditempuh di perguruan tinggi lain itu bisa dialih kreditkan namanya. Berarti tidak usah diambil lagi, bisa gitu. Betul. Kalau itu ngambilnya sistem kredit semester. Sistem kredit semester. Cara pendaftarannya pun juga sama. Gampang, sama seperti yang lainnya juga ya. Hanya tinggal pilih paket yang diikuti ya, Mbak Dewi ya. Jadi nanti di situ pilih apa? Sistem kredit semester atau sistem paket semester. Betul sekali. Sistem paket semester juga ada beberapa, ada yang sistem paket semester tanpa tutorial tatap muka. Itu murah loh, Mas. Gaji Mas Bayu sudah bisa untuk beberapa semester. Gitu ya, Bu ya. Iya, karena hanya 1.300.000 untuk satu semester. Untuk satu semester loh. Sudah dapat buku. Include all. Include all, istilahnya 1.300.000 satu semester loh. Luar biasa. Dulu kalau kita mau di Universitas SMK UTS kita bayar sendiri, 3 bulan sekali kita ujian bayar lagi. Terus semester 6 bulan sekali kita bayar lagi untuk ngambil kartunya harus lunas dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau di UT enggak ya, Bu? Enggak, kartunya bisa diambil diunduh sendiri oleh mereka. Iya, luar biasa. Benar-benar digital sekali ya UT ini ya. Insyaallah. Tapi jangan khawatir yang misalnya tidak suka digital. Kan ada kelompok-kelompok kolonial kayak saya. Bisa langsung datang ke kampusnya aja. Bisa datang ke kampus. Atau kalau di Mojokerto ada kelompok belajar namanya. Jadi ada teman-teman di setiap kabupaten, di 18 kabupaten kota itu membantu kami untuk mulai rekrutmen, sosialisasi, registrasi, nanti untuk melayani ujian ya. Meskipun ujian ada di kami pengelolaannya, tapi kami minta bantuan kepada teman-teman di kabupaten kota. Di Mojokerto ada di kelompok belajar Al-Khotijah, Pondok Pesantren Al-Khotijah. Di daerah mana ya itu ya? Soko ya? Ya, daerah situ. Kalau nggak salah ya. Iya. Pondok Al-Khotijah berarti bisa ngumpul di situ, belajar bareng. Iya, betul. Tapi kalau saya pengen mandiri saja tidak apa-apa. Tapi kalau minta bantuan ke situ juga boleh. Mudah-mudahan sebentar lagi nanti menjadi sentra layanan UT di Mojokerto. Mudah-mudahan di Mojokerto bisa besar. Ya, insyaallah. Saya yakin bisa. Oh, amin. Kalau ngobrol soal prodinya, Bu, sekarang kan kita udah tertarik dengan cara pendaftarannya, dengan biaya pendaftaran yang cukup terjangkau sekali di UT, sekalipun ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri. Kalau prodinya sendiri UT apakah seperti dengan PT-PT yang lain atau perguruan tinggi yang lain atau bagaimana? Ya, alhamdulillah, meskipun tidak sebesar sebanyak perguruan tinggi tatap muka, alhamdulillah kami sudah punya 40 program studi. Luar biasa. Di 4 fakultas. 4 fakultas. Jadi kalau orang beranggapan UT itu khusus untuk guru dan pekerja, bukan ya, Bu ya. Itu salah besar. Itu salah besar. Jadi di bold ya, di bold italic lagi kemudian underline. Jadi salah besar. Jadi bukan hanya untuk guru dan untuk karyawan. Betul. Memang yang pertama dulu UT berdiri itu sebagian besar mahasiswa kami adalah yang sudah bekerja. Tapi lambat laun sampai sekarang ini persentasenya sudah 60-40. Kalau 70-30, kalau 70-nya yang bekerja, 30 yang tidak bekerja. Nah sekarang kebalik, yang 60 itu anak-anak muda yang milenial itu, yang 40 itu yang baru yang bekerja. Oke, berarti karena kan kebanyakan biasanya kalau universitas semacam UT ini kan hanya untuk cari gelar kayak gitu kan, untuk menaikkan jabatan di pekerjaan yang sekarang sudah ditekuni. Karena jurusannya udah banyak, Mas. Jurusannya udah banyak ya. Kami ada di Fakultas Ekonomi, itu ada ekonomi pembangunan, ada ekonomi syariah, ada manajemen. Itu fakultas ekonomi, kemudian ada fakultas hukum, ilmu sosial, ilmu politik. Nah sekarang yang ngetren tuh S1 ilmu hukum. Meskipun ada kearsipan, ada perpustakaan, ada sastra Inggris bidang penerjemahan,
itu ada. Waduh, kemudian Fakultas Sains Teknologi, dulu namanya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sekarang FST. Itu golongan yang rada angel. Itu hitung-hitungan semua kayak itu ya. Iya, statistik, matematik gitu ya. Ada ekonomi, ada hukum, ada matematika atau sains, terus yang kemudian satu lagi keguruan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. FKIP itu untuk teman-teman guru. Bener banget. Jadi buat Sobat Maja yang pengen menjadi seorang guru tapi terbendung dengan biaya yang besar kalau di PTN, ini ada solusinya. Langsung saja. Tapi harus sudah mengajar guru, Mas. Oh, harus ya. Harus mengajar dulu setahun, kemudian masuk menjadi mahasiswa UT. Oke, jadi harus ada persyaratan seperti itu. Dan cara kuliahnya seperti yang dibilang juga tetap buka seperti itu ya. Ada layanan bantuan belajar namanya, dikoordinir oleh teman-teman yang di Al-Qotijah tadi. Jadi kalau ada pertemuan kita bisa pinjam SMK 1 Soko atau di MTS Al-Amin atau di Pondok Al-Qotijah itu sendiri. Atau kadang-kadang kita pinjam SMP 1 Soko. Oke, baik. Pokoknya UT itu menjalin kerjasama lah gitu. Menjalin kerjasama dengan semua orang dan jadi semua kami nggak perlu bangun kampus di Mojokerto. Nah, ngobrol-ngobrol soal bangun kampus ini Ibu, berarti kalau PTN atau perguruan tinggi negeri kan mereka melakukan wisuda dan lain sebagainya. Nah, karena tidak ada kampus, karena cuma hanya kelompok belajar yang diketuai oleh mahasiswa-mahasiswa sendiri kan? Ada pengurus kelompok belajarnya. Ada pengurusnya. Ada. Ini apakah juga ada wisuda dan juga wisudawan? Kalau wisuda, kalau namanya wisuda ya, itu terkoordinir oleh UT Pusat, wisudanya di kantor pusat di Pondok Cabe Tangerang Selatan. Di Jakarta, nah, kami yang Jawa tidak Barat. bisa ikut ke sana, satu nggak punya duitnya. Kan sana harus naik kereta, naik bis, kan harus bayar ya. Akomodasinya Ibu nggih. Meskipun wisuda kami gratis gak bayar, tapi berangkatnya ke Jakarta kan harus bayar. Iya, betul. Jadi nggak boleh komplain, kan wisudanya gratis. Iya gratis di sana, tapi berangkat ke sana ya nggak gratis. Iya, benar-benar. Kecuali saya punya kereta api, punya bis. Berangkat sendiri ya. Iya, nggak usah bayar. Wisudanya juga sama seperti itu. Sama. Jadi insya Allah nanti tanggal 22 November kami menyelenggarakan upacara penyerahan ijazah daring. Kami kan punya wilayah 18 kabupaten kota. Benar. Jadi nanti teman-teman yang sudah dinyatakan lulus kita undang secara virtual dari rumah masing-masing pakai aplikasi Zoom. Jadi nggak perlu datang ke Surabaya. Nanti aja saat itu kita panggil, terus kita munculkan fotonya dia saat pakai toga. Tetap diberi toga. Toganya gratis, Mas. Toganya gratis, biaya wisuda juga gratis ya. Gratis. Luar biasa. Yang pengen tanya-tanya mengenai UT, mumpung ada beliau-beliau, ada Dr. Suparti, Magister Pendidikan, dan juga Ibu Dewi sebagai penanggung jawab register, Anda bisa telepon di 326 100 atau bisa masuk di WhatsApp-nya Maja FM di 0811 314 1007. Kita break sebentar Ibu, nggih? Ya. Maja
Balik lagi bersama dengan kawan-kawan dari Universitas Terbuka Surabaya yang sudah bersama saya. Ada beliau, Dr. Suparti, Magister Pendidikan, dan juga Ibu Dewi yang merupakan salah satu dari penanggung jawab register untuk pembelajaran ya. Ibu, kita ngobrol lagi mengenai Universitas Terbuka karena banyak sekali mungkin yang tertarik dengan Universitas Terbuka yang dimana tadi udah mengatakan bahwa sempat ngobrol di bawah kalau di sini tidak ada yang namanya skripsi yang menjadikan momok banyak sekali mahasiswa ya. Kadang kalau lagi itu dicoret semua, diganti skripsinya gitu kan. Ini bisa dijelaskan kok bisa sampai tidak ada skripsi? Ini apakah terus bagaimana nanti untuk melihat hasil dari pendidikan mahasiswa itu seperti apa ini? Terima kasih Mas Bayu dan sahabat Maja FM. Sobat Maja FM Mojokerto. Salah satu keunggulan, bukan satu-satunya ya, salah satu keunggulan di UT. Di UT itu nggak ada skripsi untuk S1 ya. Untuk S1-nya? Untuk S1 tidak usah menulis skripsi. Nanti cukup ada tugas akhir program atau TAP. TAP. Ya, jadi gantinya itu. Jadi nanti kalau misalnya di kementerian itu harus ada karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, pada saat mengikuti mata kuliah tugas akhir program itu nanti mahasiswa menyusun karya ilmiah 9-10 lembar lah. Nah, selain itu ada ujian tulisnya. Jadi ujiannya kayak ujian uraian komprehensif gitu ya. Nanti diberi kasus yang ada di masyarakat, terjadi di masyarakat. Kemudian mahasiswa disuruh menganalisis dan mensintesis dari kasus itu. Berdasarkan teori yang pernah diterima pada saat kuliah. Betul. Jadi itu TA-nya tetap ada ya. Ada tugas akhir ada, hanya bentuknya berbeda. Bukan dibentuk secara skripsi. Saya ke gatekeeper dulu. Oke. Silakan. Iya, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp-nya Maja. Ini ada Ibu Sarah di Meliri Prowo mau menanyakan, apakah di UT atau Universitas Terbuka khususnya di Mojokerto ini ada program atau jenjang studi D1 atau D3? Karena yang saya ketahui cuma S1. Nah, kalau ada ini untuk program studinya apa saja? Terus ini ada juga yang sudah masuk dari Ibu Sofia di Prajurit Kulon mau menanyakan untuk biaya masuk UT sekarang itu berapa ya? Karena sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19. Apakah ada keringanan atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Itu aja yang masuk? Iya, sudah. Ibu Sofia sama Ibu Sarah. Ibu Sarah. Oke, baik. Siapa yang menjawab, Mbak Dewi atau Ibu Suparti nih? Terima kasih Bu Sarah dan Bu Sofia yang sudah menyimak Maja FM ya. Betul. Luar biasa, berarti Maja FM terkenal ya. Terima kasih. Mudah-mudahan UT bisa menjadi terkenal melalui Maja. Bukan berkah. Bu Sarah, terima kasih. Kalau dulu memang kami punya program D1, D2, D3. Dulu. Nah, sekarang ini tinggal 1 D3 perpajakan. Hanya D3 perpajakan. Tinggal itu saja. Jadi yang D2 perpus sudah kita naikkan menjadi S1 perpustakaan. Kalau yang kearsipan masih diploma 4. Kan setara S1 ya. Hanya beda saja yang satunya diploma, yang satunya sarjana. Itu masih D4 kearsipan. Itu yang akreditasinya A. Keren kearsipan kan? Itu? D4 kearsipan itu akreditasinya A. Akreditasinya A, Ibu Sarah. Memang D3 udah nggak ada, cuma tinggal D4. D3 tinggal perpajakan ya. Dan sisanya sudah masuk ke S1 atau strata 1 ya, Ibu ya. Terus pertanyaan tadi yang kedua tadi dari Bu Sofia. Untuk pendaftaran. Seluruh mahasiswa baru UT pendaftaran hanya 100.000. 100.000 rupiah. Tidak ada uang gedung karena pembelajarannya lewat online. Hanya nanti biayanya untuk SPP-nya ya. SPP-nya bervariasi bergantung yang tadi saya sampaikan, sistem kredit semester atau sistem paket semester. Kalau paket semester? Kalau paket semester ada 1.300.000. Satu semester sudah termasuk buku, belajarnya online nggak pakai tatap muka. Kalau 1.750.000 namanya SIPAS semi, itu ada separuh mata kuliah, ada tatap mukanya, separuhnya online. Dan itu kalau misalkan tatap muka tatap mukanya haruskah ke Surabaya atau enggak, cukup di Mojokerto saja, nggak usah ke Surabaya, tapi pengelolaannya di bawah Surabaya. Jadi misalnya ada pertemuan, ada tutorial tatap muka, mereka harus izin dulu kepada kami. Mengusulkan tutor-tutor atau dosen pembimbing dari sini boleh, asal memenuhi syarat. Jadi meskipun kami belajar jarak jauh, kami tetap mengontrol kualitas. Kalau ada tutorial tatap muka, pembimbingnya harus memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh kantor pusat.
Oke, berarti tidak sembarangan Sobat Maja, walaupun 1.300.000 untuk 6 bulan, per bulannya 200 sekian, harga paketan lah ya Bu ya. Zaman sekarang paketan mahal-mahal kan? Gitu ya. Iya, harga paketan itu sudah bisa untuk mendapatkan gelar strata 1 dan tanpa adanya skripsi. Nggak ada DO loh ya. Nggak ada DO. Jadi keunggulannya ya Bu ya. Nggak ada uang gedung. Nggak ada uang gedung, tidak ada yang namanya skripsi. Jadi nggak ketemu dosen pembimbing yang killer. Nggak ada dosen penguji juga nantinya ya Bu? Nggak ada. Ini untuk yang S1 berarti untuk yang ada S2 dong Ibu? Ada S2 dan S3. Oke. Yang S3-nya baru setahun. Ya, kalau S3 kami punya DIM dan DAP. DIM itu Doktor Ilmu Manajemen, DAP itu Doktor Administrasi Publik. Mahasiswa kami ada yang di Mojokerto loh. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto itu mahasiswa kami S3. Waduh, Pak siapa waktu itu kakak? Pak Ahmad Susilo. Pak Ahmad Susilo ya. Itu mahasiswa kami. Kemudian Pak Bambang Purwanto. Itu kepala PUPR. Itu juga S3. Itu juga mahasiswa S3 kami. Sudah mencetak generasi-generasi yang luar biasa Ibu J. Itu S3-nya. Kalau S2-nya sudah banyak mahasiswa kami, alhamdulillah. Ini baru saja ikut tes kemarin teman-teman dari guru SD, pengawas SD dari Mojokerto untuk magister pendidikan dasar. Luar biasa. Jadi harus ada tes dulu. Betul. Nggak seperti S1. Kalau S1 semua yang masuk tanpa tes langsung kita terima, langsung diberi nomor induk mahasiswa. Meskipun belum bayar loh ya. Meskipun belum bayar pendaftaran ya. Meskipun belum bayar sudah kita beri nomor induk mahasiswa. Hanya nanti kalau misalnya sudah dicetakkan bukti bayar oleh Mbak Dewi, terus nggak bayar, ya NIM-nya kita hilangkan. Diambil kembali NIM-nya. Ya, jadi nggak berlaku. Saya sudah daftar belum bayar nggak boleh. Baik, keunggulan UT salah satunya itu ya. Dan ini juga kita ngobrolin soal proses wisuda tadi juga sudah mereka melakukan secara virtual yang dilakukan, dan ini dalam waktu dekat Ibu J. Insya Allah. Jadi nanti wisuda dari UT Pusat itu ada tanggal 24 November ini untuk periode yang berikutnya. Nanti kita UPI, kalau istilahnya di Surabaya itu UPI, upacara penyerahan ijazah. Tapi prosedurnya sama, mahasiswa lulusan diberi toga gratis, diberi tas gratis untuk kenang-kenangan. Souvenir. Ada goodie bag ya, kalau secara entertain itu ngomongnya goodie bag. Ada goodie bagnya Ibu ya. Ada goodie bag, dapat toga gratis dan ada konsumsinya ya. Konsumsi itu. Barangkali belum ada MC-nya, saya bisa daftar gitu maksudnya. Daftar jadi mahasiswa S2. Daftar jadi mahasiswanya. Kan Mas Bayu S1-nya manajemen. Kami juga sudah punya magister manajemen. Gitu. Ada keuangan, ada SDM, ada pemasaran. Kayaknya cocok di mana nih Mas Bayu? Keuangan kayaknya yang diatur apa uangnya siapa sih Ibu? Berarti SDM saja ya? Atau pemasaran deh, pemasaran. Oke, ada pertanyaan lagi yang sudah masuk di WhatsApp-nya Maja FM. Silakan Sobat Maja bisa telepon di 326 100 untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Suparti dan juga Mbak Dewi nih, yang ngobrolin soal UT yang menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang pembelajaran jarak jauh dan satu-satunya di Indonesia. Kalau ngobrol soal mahasiswanya sendiri sekarang Mbak Dewi, sebagai register kan jenengan pasti sudah tahu berapa daftar mahasiswa. Sampai sekarang ini berapa jumlah mahasiswa? Kita sudah hampir menyentuh angka 18.000 ya Bu, hampir. Itu yang aktif loh ya. Yang aktif loh ya. Itu yang daftar bayar. Daftar bayar semesteran juga. Iya. Itu yang aktif daftar bayar, itu yang hampir 18.000. Tapi kalau mahasiswa kami yang non aktif itu banyak sekali, hampir 30.000 mungkin. Di seluruh Indonesia bukan di Surabaya saja. Di Surabaya khusus UT Surabaya ya. UT Surabaya ya. Khusus Surabaya 18 kabupaten kota saja. Kalau se-Indonesia 315.000 yang aktif ya, yang aktif. Saya bicara yang aktif. Yang aktif saja Sobat Maja, yang aktif. Yang bayar. Yang bayar ya. Kalau NIM-nya yang dikeluarkan udah banyak pasti Ibu ya. Kalau kami tidak, misalnya sekarang Mas Bayu daftar. Kemudian semester depan nggak daftar, nggak langsung kita hilangkan NIM-nya, enggak. Gitu. Tetap kita akui sebagai mahasiswa, kemudian statusnya masih aktif kalau belum 4 semester. Tapi kalau misalnya semester depan Mas Bayu nggak registrasi, nggak apa-apa. Semester depan lagi nggak apa-apa. Semester depan lagi nggak apa-apa. Semester depan lagi nggak apa-apa. 4 semester masuk ke semester 5, NIM-nya Mas Bayu tidak kita buang.
NIM-nya Mas Bayu kita sembunyikan di bawah meja. Oh, tidak dimunculkan. Iya. Statusnya jadi nonaktif, tapi bukan berarti keluar dari UT ya. Itu bisa diaktifkan kembali. Jadi tidak ada cuti ya Bu Parti ya. Nggak ada ngurus-ngurus cuti harus pakai prosedur apa, tidak perlu ya Bu ya. Iya. Satu-satunya yang berbeda dari PTN yang lain. Selamat sore Maja FM. Selamat sore. Yuk, sore dari siapa ini? Dengan Bagas di Keranggan. Mas Bagas di Keranggan, ada yang mau ditanyakan Mas Bagas? Saya mau tanya mengenai bidik misi sih. Itu di UT itu kan setiap tahun ada bidik misi. Nah, untuk persyaratan di tahun ini tuh apa sih? Untuk persyaratannya apa aja? Persyaratan untuk bidik misi. Masuk bidik misi ini di tahun ini. Terus apa lagi? Itu aja sih. Itu aja. Oke, makasih Mas Bagas. Oke, silakan Ibu yang menjawab siapa yang terima kasih. Boleh saya? Boleh. Mas Bagas pasti ganteng anaknya ini. Sudah kelihatan dari suaranya Ibu. Tapi suara itu kadang menipu kok. Mas Bagas dari Keranggan, terima kasih. Mojokerto termasuk istimewa karena setiap tahun selalu kita beri jatah untuk bidik misi. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Pokoknya kalau ada pengurus kelompok belajar kinerjanya bagus, insya Allah gampang ditelepon, gampang dihubungi, insya Allah kita beri bidik misi. Karena setiap tahun UT Surabaya mendapat jatah dari UT, dari pusat itu minimal 1 kelas. Tapi tahun ini kita dapat 3 kelas, alhamdulillah. Berkahnya radio Maja FM. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian syaratnya ini yang ditanyakan Mas Bagas, syaratnya. Kalau dulu namanya bidik misi, nah tahun ini mulai berubah, namanya KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang programnya Pak Jokowi. Jadi syaratnya adalah mereka yang lulusan SLTA 3 tahun terakhir yang memiliki Kartu Indonesia Pintar. Ya, kalau dulu tidak, kalau dulu cukup surat keterangan tidak mampu dari Pak Camat atau Pak Kepala Desa sudah cukup. Tapi sekarang ini nggak bisa karena syarat utamanya adalah yang menerima beasiswa ini adalah yang punya KIP, Kartu Indonesia Pintar pada saat di SLTA. Jadi itu yang kita terima. Jadi nanti saringannya yang pertama harus KIP dulu. Karena sekarang harus masuk aplikasi dan syaratnya langsung diunggah di situ. Semua persyaratan termasuk KIP tadi ya. Iya, betul. Begitu nggak punya KIP sudah nggak bisa proses selanjutnya. Meskipun dia dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu, tapi dia tidak mendaftar KIP atau tidak mendapat KIP, tetap tidak bisa masuk sebagai program beasiswa. Nggak bisa. Jadi harus daftar KIP dulu atau punya KIP dulu, baru nanti mendaftar untuk yang beasiswa yang dulu namanya bidik misi itu atau sekarang namanya KIPKA. Jadi itu Mas Bagas. Kalau Mas Bagas lulusan tahun ini 2019 ya? 1920, tahun depan masih boleh mengikuti itu dengan catatan punya KIP. Nah, jadi harus mendaftarkan dulu. Jadi buat Mas Bagas atau Sobat Maja yang pengen mendapatkan beasiswa di UT, harus syarat pertamanya harus punya KIP atau KIP. Tapi kalau tidak ada, kita harus mengurus terlebih dahulu. Iya, betul. Kan bisa melalui sekolah ya. Kalau sekolah sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan ini anak nggak mampu, insya Allah kan didaftarkan oleh sekolahnya. Jadi harus lapor dulu aja ke sekolah bahwa saya nggak mampu Bu, saya minta tolong didaftarkan punya Kartu Indonesia Pintar. Ini buat yang nggak mampu ya Sobat Maja. Nggak mampu dalam arti biaya, bukan nggak mampu melupakan dia ya Bu ya. Susah ya Bu ya. Ya nggak mampu melupakan dia itu nggak bisa. Ada yang masuk Putri? Belum ada. Kita tunggu sambil ini ada sebuah informasi Sobat Maja yang pengen banget untuk bisa mendapatkan harga termurah untuk koleksi-koleksi sandal. Ini ada Raja Grosir Mojokerto Sobat. Di Jalan Niaga nomor 54 Kota Mojokerto yang menyediakan berbagai merek mulai dari Eskira, Hego, Santrabel, Dua Kaki, Komin, Gosom, Golfer, Hitai, Balakan, New Era, dan Swallow. Harga bersaing dan dijamin termurah karena juga dijadikan sebagai pusat perkulaan. Raja Grosir Mojokerto mengadakan undian berhadiah setiap minimal pembelian Rp200.000 hingga 1 juta dan kelipatannya dengan berbagai macam hadiah mulai dari mie instan, teh botol, teh celup, minyak goreng, sabun pencuci piring selama persediaan masih ada. Dapatkan koleksi terbaru untuk sandal hanya di Raja Grosir Mojokerto yang sudah grand opening tanggal 15 Oktober. Dan mau gaya dengan aneka koleksi sandal menawanan murah tapi nggak murahan? Datang ke RGM, Raja Grosir Mojokerto, Jalan Niaga nomor 54 Mojokerto, buka dari jam 8:30 sampai 5:30 sore.
Cek Instagram di @rgm_grosir sandal atau Facebook di Raja Grosir Mojokerto. Kita nanti bakal balik lagi bersama dengan Mbak Dewi dan juga Ibu Supartin, ngobrol-ngobrol mengenai UT dan ngobrol-ngobrol mulai program beasiswanya, mulai tertarik, mungkin ada yang masuk. Tapi program beasiswa sekali lagi mungkin akan sedikit saya ulik. Apakah harus yang tidak mampu? Kalau yang berprestasi apakah bisa juga masuk UT? Ada PPA namanya, peningkatan prestasi akademik. Itu dari UT. Dan ada juga dari Ikatan Alumni UT. Pokoknya kalau pinter ya. Kalau pinter, insya Allah terbuka luas untuk beasiswa. Luar biasa. Buat sobat aja yang ngeraku pinter ya, bisa langsung saja daftar ke UT. Ini alamatnya di mana, Ibu? Kalau bisa di kampus C UNER, kalau yang Surabaya ya kampus C UNER Mulyorejo Surabaya. Pokoknya diklik aja Google Map kampus C UNER udah ketemu lah. Kenapa di UNER situ, Ibu? Emang kantornya memang di situ, kantornya UT. Jadi kantor pusatnya yang wilayah Jawa Timur bagian utara di kampus C UNER Mulyorejo Surabaya. Memang kamu punya kantor di situ. Sebentar lagi pindah ke Rungkut. Sebentar lagi pindah ke Rungkut nih sobat Maja, ke daerah industri ya. Betul. Mudah-mudahan tidak kena polusi, Bu. Jauh. Baik, kita nanti balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama beliau-beliau yang luar biasa ini, tetap bersama Spesial Indonesia. Kita jeda beberapa materi iklan.
Universitas Terbuka Surabaya bersama dengan Ibu Suparti dan juga Bu Dewi ya. Selamat sore ya. Sudah agak mendung ini ya. Kita ngobrolin lagi nih mengenai tadi kita ngobrol soal bagaimana untuk para calon yang mau mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya Ibu ya. Nah, terus juga cara akreditasinya juga bahwa itu ada D3-nya udah akreditasi A ya. D4 kearsipan yang D4 kearsipan ada 7 program studi yang sudah A. Yang lain B. Yang lain akreditasinya B ya. Hanya S3-nya masih akan diakreditasi karena kan baru buka kemarin. Jadi biasanya sejak berdiri itu kami akreditasinya kan masih izin operasional ya. Betul. Yang setara, bukan nilainya, setara dengan C. Setara. Setara ya. Karena belum pernah diakreditasi tapi sudah mendapat izin operasional. Baik. Ya. Ini kalau ngobrol soal akreditasi dan juga jaminan kualitas ini Bu. Alhamdulillah UT itu kan kalau orang nggak tahu itu meremehkan ya. Biasanya di UT aja deh. Nah, gitu ya. Padahal ya kami sudah punya jaminan kualitas. Jadi dari sisi ISO ya. Kalau ISO itu kan kaitannya dengan manajemen ya. Dari sisi ISO, meskipun mendaftarnya mudah, nanti Mbak Dewi tidak akan memvalidasi atau memverifikasi jika persyaratan itu nggak lengkap. Nah, jangan salah Sobat Mazi, jangan dikira terus yang penting ada juga yang penting masuk aja nanti waktunya kuliah bayar terus yang penting pasti lulus, nggak seperti itu ya, ya. Sudah ada prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Betul. Ya itu atas usulan kita juga sih, tapi kan sudah menjadi ketetapan manajemen bahwa program UT ini mulai registrasi sudah ada panduannya seperti ini. Harus memenuhi persyaratan. Kalau kurang satu persyaratan saja, misalnya belum ada fotokopi KTP, ya akan dikejar sampai dapat oleh Mbak Dewi. Baru divalidasi. Baru dapat NIM. Baru jadi mahasiswa seperti itu. Kemudian ini masih proses registrasi ya. Betul. Nanti dalam pembelajaran. Di pembelajaran kan kami belajar jarak jauh. Betul. Menggunakan media. Kami melayani mahasiswa itu ada belajar sistem tutorial online yang dia bisa disingkat Tuton, atau ada yang mandiri penuh yang hanya mengikuti Tuton saja, atau ada yang layanan tatap muka. Nah selama pandemi ini sejak Maret ya. Udah lama ya pandeminya. Lumayan. Hampir setahun. Dihitung-hitung udah capek ya hitungnya ya Bu ya. Mudah-mudahan segera aman semuanya ya. Alhamdulillah amin. Nah sejak pandemi kemarin pembelajaran yang tatap muka itu diganti dengan tutorial webinar. Jadi bisa tatap muka, bisa chat dengan tutor tapi melalui udara. Jadi tidak tatap muka. Itu yang dengan tatap muka. Nah, itu sudah ada prosedur yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Jadi kami menerapkan prosedur itu. Misalnya tadi saya sampaikan, kalau misalnya nanti mau mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam gitu, ya dia harus latar belakangnya ya pendidikan agama Islam, bukan orang matematik suruh bimbing agama Islam gitu atau sebaliknya. Itu. Jadi dosen-dosennya pun juga memang mempunyai kriteria yang sudah masuk dalam SDM yang ditetapkan oleh pusat Jawa Barat, ngapunten gitu. Tangerang Selatan masuk mana sih? Provinsi Banten ya. Banten ya. Waduh. Tangerang Selatan itu termasuk provinsi Banten. Dulu ikut Jakarta. Jakarta. Nah, setelah ada pemekaran pemekaran provinsi, wilayah, akhirnya UT menjadi wilayah provinsi Banten. Sudah. Jadi semua termasuk ujiannya. Ujian juga demikian. Kemarin kan masa pandemi. Betul. Biasanya kan ujian akhir semester melalui paper ya. Tulis kemudian yang ngurek-ngurek ABCD dan seterusnya itu pilihan ganda ya. Nah, kemarin karena pandemi nggak boleh berkumpul, akhirnya ujiannya kita online kan. Jadi beberapa mata kuliah harus ujian online, baik yang proctoring maupun yang ujian online biasa. Jadi sudah kita programkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik itu yang paket semester ataupun yang kredit. Tadi sama. Jadi sama. Jadi sistem ujiannya sama. Tadi kan pembelajarannya saja berbeda karena ada implikasinya uang tadi. Betul. Tapi kalau ujian semua sudah nggak ada biaya apapun untuk ujian. Jadi andaikan kami pinjam kemarin ujian online kami pinjam SMK 1 Suko yang di Jalan Basuni ya, Basuni ya. Kita pinjam di situ. Jadi itu semua menjadi tanggung jawab kami yang dari Surabaya. Jadi teman-teman yang di Mojokerto ya hanya saya minta bantuan, minta tolong. Di sini kan ada Pak Hayat ya, ada Pak Hayat, ada Kiai Jazuli, pengasuh pesantren itu. Pak, ini ada mahasiswa Mojokerto mau ikut ujian online untuk mata kuliah TAP. Kami mau pinjam untuk ruang online-nya. Kami cukup bersurat disampaikan oleh beliau-beliaunya.
Nah, kalau ngobrol dari UT sendiri berarti UT ini dibawa langsung dari pendidikan pusat ya? Kami di bawah, kalau dulu kan Dikti ya, pendidikan tinggi, Kementerian Ristek Teknologi Pendidikan Tinggi. Nah sekarang kan sudah bergabung di Kemendikbud, yang Pak Menterinya Mas Nadiem. Pak Nadiem Makarim ya. Ya betul. Berarti jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai aplikasi memang ya, betul, Pak Nadiem Makarim. Terus punya Gojek makanya kita banyak aplikasi ya. Kita cocok banget ya. Banyak aplikasi kita Bu. Karena yang punya Gojek menterinya gitu. Terus ngobrol soal pendaftaran Ibu, ini kan banyak yang bilang kalau pendaftaran kalau di kampus kan itu sudah ada tanggalnya. Nah, pembukaan, pendaftaran dibuka mulai gitu. Kalau di UT apakah juga sama? Karena kan saya lihat satu-satunya perguruan tinggi negeri yang terbuka dan jarak jauh dan beda dengan yang lain. Ya alhamdulillah. Masa pendaftarannya kalau di UT nggak dibatasi. Sepanjang masa. Sepanjang masa kayak kasih ibu ya. Sepanjang masa ya. Oke, luar biasa. Jadi kapan saja ingin berinisiatif kuliah bisa mendaftar lewat tadi aplikasi yang sudah disampaikan Mbak Dewi. sia.ut.ac.id. Ya, hanya nanti begini. Kalau mau ujian ya, kami punya 2 masa ujian, Juni dan Desember. Ketika sekarang bulan apa ya? Sekarang bulan November ini kan ujiannya nanti Desember. Betul. Kami sudah tidak menerima lagi sejak sebulan yang lalu untuk pendaftaran yang ujian bulan Desember. Kalau sekarang mau mendaftar berarti nanti masuk untuk Juni. Yang Juni tahun depan. Jadi kita atur demikian. Jadi kalau mendaftarnya saja sih sepanjang masa. Kapan saja. Ingatnya pagi daftar pagi, ingatnya siang daftar siang, ingatnya malam daftar malam. Jadi ini 24 jam. Jadi jam berapapun bisa, umur berapapun bisa. Yang jelas ada tekad buat kuliah, ada tekad untuk mencari pendidikan dan mengenyam pendidikan, Anda bisa masuk di UT. Sekalipun kalau misalkan dari perguruan tinggi, S1-nya dia di perguruan tinggi lain, S2-nya mau di UT juga tetap boleh, alhamdulillah. Atau gini, S1-nya di perguruan tinggi lain, ngambil jurusan apa, berbarengan juga S1 di UT, program studi apa. Bisa. Ini saya punya mahasiswa waktu di Jember itu ada. Jadi S1-nya ngambil S1 Jember jurusannya akuntansi. Ngambil S1-nya di UT jurusan hukum. Jadi dalam jangka waktu 4-5 tahun dia sudah punya gelar sarjana 2. Satunya S1 akuntansi, satunya S1 ilmu hukum. Keren kan? Yang satu pakai daring, yang satu datang ke kampus. Nah, jadi tetap bisa dibedakan kan Bu Dik? Iya. Luar biasa. Kalau boleh tahu ada 18 kabupaten kota yang dibawahi oleh UT Surabaya ini yang mana aja Bu? Madura semuanya ada 4 ya. Madura. Mulai Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Kemudian Surabaya, kemudian Sidoarjo, kemudian Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Kemudian Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun Kabupaten Kota, kemudian mana lagi? Ponorogo, Magetan. Kemudian Jombang, Mojokerto. Nah, terus ke sini. Pas kan? Pas. Berarti Jawa Timur semua ya. Jawa Timur sisi utara. Pantai utara ya, yang aman ya, Pantura gitu ya. Kalau yang Jawa Timur sisi selatan itu wilayahnya Malang. Malang itu Pasuruan, Malang ke barat sampai Pacitan. Kalau yang sisi timur yang Tapal Kuda itu wilayahnya Jember ada 7 kabupaten. Luar biasa. Pantes mahasiswanya udah 300 ribuan lebih di Surabaya aja itu ya. Alumninya sudah jutaan loh. Alumninya udah jutaan. Satu dong Bu, alumni UT yang sekarang ini. Satu Pak Wiranto. Oh, Pak Wiranto, siapa yang tidak kenal beliau? Pak Muldoko. Pak Muldoko itu juga S3 UT mungkin ya? S1 UT. S1-nya ya. S1-nya. S1-nya kan nggak bisa ke S2 S3 kalau belum S1. Oh, harus ke Oh iya. Harus ya, benar-benar. Pak Wiranto, Pak Muldoko. Almarhum Bu Ani Yudhoyono. Ibu Ani Yudhoyono juga termasuk ya. UT, betul. Itu ya hampir setingkat dengan Pak Wiranto. Kemudian yang punya itu Bedak Mustika Ratu. Bu Muryati Sudibyo, pengusaha. Itu juga alumni UT. Iya. Dan memang ini sudah menjadi contoh Sobat Baja di mana bahwa universitas terbuka itu bukan berarti semuanya bisa sembarangan, semuanya tetap sistematis dan semuanya sudah dikontrol. Bahkan ada ISO segala macam. Jadi kalau ngobrolin kualitas, UT tidak bisa disepelekan ya. Di sesi terakhir nanti kita akan ngobrol lagi bareng sama Spesial Indonesia dan bareng sama beliau Ibu Suparti dan juga Bu Dewi yang mau ada pertanyaan mengenai biaya dan lain sebagainya S2 dan S3. Monggo silakan saya tunggu.
sesi terakhir bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya, satu-satunya perguruan tinggi negeri terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Masih bareng sama Ibu Suparti atau Dr. Suparti, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi sebagai penanggung jawab register nih. Nah, ini kita ngobrol, tadi saya sempat buka-buka sebuah artikel ya. Kita ngobrol soal Universitas Terbuka nih Mbak Dewi dan juga Ibu. Dan ini sebuah judul yang cukup menggugah saya untuk bertanya. Ada 9.436 alumni Universitas Terbuka ini lolos CPNS tahun ini. Benar nggak sih ini? Kok bisa sampai mencetak ribuan dan bisa lolos CPNS? Ini sebuah kebanggaan tersendiri dong ya buat UT. Ya, insya Allah pasti ya. Insya Allah pasti ya. Siapa lagi yang ini gak usah ragu lagi gitu. Untuk kemarin ada yang bertanya, Bu, lulusan ijazah UT itu bisa dipakai untuk kerja apa enggak? Loh, gitu. Ada pertanyaan begitu. Ini mahasiswa baru jadi belum tahu UT seperti apa ya. Benar. Jadi ya maklum saja. Yang enggak saya marahi ya saya tulis huruf besar saja. Pasti bisa. Pasti bisa gitu ya. Mengapa banyak? Karena kan seluruh Indonesia, Mas. Benar. Jadi bukan hanya di Surabaya, UT itu ada di seluruh wilayah Nusantara. Dan Kami dari Sabang sampai Merauke termasuk yang di luar negeri. Nah, jadi tadi seperti pengakuan Ibu sendiri kalau pernah mendapat dari Saudi tadi ya Bu ya? Jadi lumayan umroh gratis, Mas. Nah, ada yang sudah kuliahnya dari Saudi. Betul, dari Saudi Arabia juga ada. Jadi kalau Sobat Maja sekali lagi pengen daftar di UT ini, caranya cukup gampang sekali. Cukup minta ke bagian register ke Mbak Dewi ya. Nanti bisa daftar juga via online karena memang tetap dari jarak jauh ya Mbak ya. Tidak datang ke kantor, silakan bisa klik sia.ut.ac.id itu untuk registernya Mbak ya. Terus langkah-langkahnya nanti di situ ada apa aja Mbak? Kalau mungkin yang pengen, ini yang S1 ya? S1, S2 sama S2, S1, S2, S3 sama. Bahkan S2 dan S3 wajib online daftarnya. Kalau S1 masih kita bantu ya, Tapi kalau S2, S3 mendaftarnya online. Baik. Jadi yang S1 Mbak Dewi daftarnya. Silakan. Jadi begitu masuk di website sia.ut.ac.id. Nah, nanti di situ pilih untuk registrasi calon mahasiswa. Nah, karena masih calon ya. Betul. Nah, jadi masuk ke situ, nanti siapkan dulu tapi berkas-berkasnya yang sudah di-scan tentunya. Betul. Seperti tadi disebutkan oleh Ibu Suparti, KTP, kemudian fotokopi ijazah berlegalisir. Jangan sampai ijazahnya yang asli difoto. Legalisir aja cukup. Dilegalisir. Ya, malah itu yang benar karena kita kan dengan standar ya. Kita terpusat, jadi semua dokumennya harus seragam. Kalau enggak nanti saya kejar tuh sampai dapat. Nah, itu nggak dapat NIM loh sobat, nggak dapat NIM. Ya, untuk memastikan bahwa ini benar-benar lulusan dari sekolah ini. Betul. Jangan sampai ijazah orang lain tempeli foto ganti dia namanya. Kan musimnya gitu ya Bu ya. Edit gitu ya. Semua dokumen diunggah, lalu tunggu proses validasi dari kami. Setelah tim kami melakukan proses validasi dipastikan benar, maka kemudian berhasil melakukan registrasi. Tapi kalau masih salah, jangan khawatir. Nanti kami akan menghubungi calon mahasiswa ya untuk melakukan perbaikan berkas yang tidak sesuai. Begitu. Untuk S1. Kalau untuk S2 juga sama seperti itu? S2, S3 sama, cuman bedanya malah kalau yang S1 bisa datang ke kantor, bisa kami bantu. Nah kalau S2 memang wajib lewat sia.ut.ac.id. Tidak ada tatap muka, biar tidak saling jatuh hati ya Mbak ya. Takutnya kan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tertarik tapi nggak terlalu canggih teknologi, insya Allah tim kami siap membantu. Baik tatap muka maupun online. Tidak, karena ada tim pasca sarjana sendiri ya Ibu ya di UT Surabaya. Jadi kalau kesulitan gimana sih, saya ini mau lanjut S2 manajemen misalnya ya, tapi saya kesulitan lewat laman SIA, saya ingin dibantu, nanti bisa dibantu oleh penanggung jawab pasca sarjana yang sudah ditempatkan di Surabaya. UT Surabaya. Semuanya teman-teman berkantor di UT Surabaya. Hanya dari manapun minta bantuan, insya Allah lewat apapun, baik yang lewat Facebook, Instagram atau email, insya Allah kita bantu. Dan untuk yang ingin masuk dalam program beasiswa dari UT ini memang harus, kalau memang dia tidak mampu harus punya KIP. Ya, itu untuk S1 ya. Untuk S1-nya. Kalau S2, S3 nggak ada KIP. Emang ada program beasiswa S2, S3? Belum ada. Baru S1 ya Ibu ya. Insyaallah. Silakan untuk program S1-nya bisa minta KIP terlebih dahulu.
dan kalau tidak ada bisa mendaftarkan dulu terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalnya terpaksa nggak punya KIP tapi memang betul-betul kurang mampu, nggak apa-apa daftar saja. Barangkali ada beasiswa CSR dari perguruan tinggi perusahaan mitra kami, misalnya Bank Mandiri, BRI, BTN, PT Pos, atau dari alumni. Insya Allah banyak disediakan, asalkan sungguh-sungguh ya. Oke, baik. Berarti sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kan kami itu harus membangun jaringan karena UT sendiri kan memang belajar jarak jauh kan tidak harus punya kampus. Betul. Kantor layanan kami punya, tapi bukan namanya kampus. Tapi kalau dianggap kampus ya nggak apa-apa. Gitu. Baik, oke. Terakhir Ibu, pesan terakhir untuk seluruh Sobat Maja yang ada di Mojokerto, Kabupaten dan Kota, untuk bisa meyakinkan bahwa UT adalah satu-satunya perguruan tinggi yang memang mumpuni. Terbukti 9.000 lebih CPNS atau pegawai negeri sipil 2019 kemarin lulus kan dari alumnusnya UT semua ya. Bahkan juga beberapa menterinya Jokowi, beliau yang sudah masuk termasuk Pak Muldoko, Pak Wiranto dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono ini juga salah satu lulusan. Bu Linda Gumelar juga sama. Bu Linda Gumelar, istrinya Pak Agung Gumelar, yang dulu Menteri Wanita ya. Benar. Menteri Anak dan Wanita. Itu juga alumni UT. Terus satu lagi pengusaha Mustika Ratu, itu juga salah satu lulusan. Masih banyak sih yang lain, Mas. Sebetulnya banyak listnya, jadi kalau pengen tahu ya daftar aja dulu biar tahu skema-skemanya gitu juga. Sekali. Ini pesan terakhir Ibu untuk seluruh calon mahasiswa di Universitas Terbuka Surabaya, kira-kira apa nih? Masyarakat Mojokerto dan sekitarnya, tidak ada kata terlambat untuk kuliah. Usia berapapun insya Allah UT akan membantu meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Universitas Terbuka Surabaya. Pendidikan tinggi berkualitas tanpa batas, fleksibel, luas untuk siapa saja, sambil bekerja, sambil kuliah, sambil memasak. Kuliah cukup di rumah saja. Iya, luar biasa. Mbak Dewi dong dikasih pesan juga nih sebagai bagian register. Jadi kalau Sobat Maja nanti registernya datang ke kantor pelayanannya ya, ketemu sama Mbak Dewi kan? Iya, bisa nanti ketemu saya. Bilang aja. Bilang aja gitu. Apa nih pesannya buat seluruh masyarakat Mojokerto nih supaya? Iya, seluruh masyarakat Mojokerto ya di masa pandemi seperti ini di mana kita menghindari berkerumun, ingin lanjut kuliah, bisa lulusan tahun lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun lalu mau lanjut S1, kita tetap menerima mahasiswa baru tanpa batasan usia, tanpa perlu datang ke kantor, juga bisa melalui sia.ut.ac.id. Daftar buka sepanjang tahun, sepanjang masa begitu. Bu Parti ya. Jangan urungkan niat baik. Daftar dulu aja. Kalau misalkan pertanyaan terakhir untuk beliau-beliau berdua ini, satu kata ketika ada kalimat Universitas Terbuka Surabaya. Ibu? Pendidikan tinggi berkualitas tanpa batas. Pendidikan tinggi berkualitas tanpa batas usia dan semuanya. Kalau Mbak Dewi? Kalau saya kuliah JOS tanpa ngekos. Kuliah JOS tanpa ngekos, luar biasa. Terima kasih perwakilan dari UT Bu Bos. Terima kasih. Bu Dewi juga terima kasih. Mudah-mudahan sukses untuk mahasiswa-mahasiswa UT dan bisa menghiasi generasi-generasi bangsa. Insya Allah. Saya tunggu Mas Bayu jadi mahasiswa UT. Terima kasih. Terima kasih.